Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya semua jenis hewan di muka bumi ini bisa muat di dalam satu kapal raksasa? Hari ini kita bakal coba bongkar sebuah argumen menarik yang menjawab pertanyaan itu, bukan sebagai sebuah keajaiban, tapi sebagai sebuah teka-teki logistik yang rumit. Buat banyak orang kan, kisah Bahtera Nuh itu kedengarannya mustahil banget ya, kayak dongeng aja. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Nah, sumber yang kita bahas hari ini justru melakukan itu. Mereka nggak ngelihatnya sebagai cerita, tapi sebagai sebuah studi kelayakan, sebuah proyek logistik raksasa yang penuh tantangan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya? Kelihatannya sih mustahil banget. Tapi yuk kita coba ikutin alur pemikiran dari sumber ini yang mencoba memecah masalah ini satu persatu pakai angka dan logika. Oke, kita mulai dari mana nih? Langkah pertama yang diambil sumber ini tuh jujur aja logis banget. Mereka menyederhanakan masalahnya dulu. Sebenarnya siapa aja sih yang wajib punya tiket naik ke Bahtera? Ternyata nggak semua makhluk hidup perlu ikut loh. Pertama, yang paling jelas ya, makhluk laut. Ikan dan sejenisnya kan emang hidup di air, jadi mereka jelas nggak butuh kapal buat selamat dari banjir. Terus tumbuhan, mereka bisa bertahan dalam bentuk biji atau mungkin nempel di vegetasi yang mengapung. Nah, ini yang menarik, serangga. Ternyata menurut sumbernya, aturan mainnya itu cuma buat hewan yang bernafas lewat hidung. Serangga kan nggak gitu cara nafasnya, jadi ya mereka nggak dihitung. Nah, ini jadi bikin kita nanya lagi kan, kalau bukan semua spesies, terus hewan apa aja dong yang dibawa? Disinilah kita ketemu sama konsep paling krusial di seluruh argumen ini, yaitu perbedaan antara spesies yang kita kenal sekarang dan apa yang disebut sebagai jenis. Nah, ini dia kuncinya. Jenis itu bukan spesies. Coba deh bayangin jenis itu kayak pohon keluarga besar. Nuh nggak perlu bawa semua cabang dan rantingnya. Dia cukup bawa batang utamanya aja, alias nenek moyang dari kelompok hewan itu. Nanti dari satu jenis inilah bisa berkembang jadi berbagai variasi yang kita kenal sebagai spesies sekarang. Biar lebih kebayang, contohnya gini deh. Kuda, zebra, sama keledai itu kan bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan ya. Nah, artinya mereka itu dianggap satu jenis kuda. Sama juga kayak anjing, serigala, dan koyote. Mereka semua itu satu jenis anjing. Dengan logika ini, jumlah hewan yang perlu diangkut jadi berkurang drastis. Jadi, totalnya berapa dong? Dengan definisi jenis tadi, sumber ini ngitung-ngitung kira-kira cuma ada sekitar 8.000 jenis hewan darat. Artinya, Nuh cuma perlu bawa sepasang dari tiap jenis, jadi totalnya sekitar 16.000 ekor hewan. Bukan lagi jutaan spesies. Wah, angkanya langsung jadi jauh lebih masuk akal kan? Tentu, pasti pada nanya, terus dinosaurus gimana? Nah, sumber ini punya dua jawaban. Pertama, kebanyakan jenis dinosaurus itu ternyata ukurannya nggak raksasa kok. Kedua, dan ini poin pentingnya, siapa juga yang bilang Nuh harus bawa T-Rex yang udah dewasa? Bawa yang versi remajanya kan lebih hemat tempat, lebih masuk akal. Oke, jumlah hewannya udah. Sekarang kita lihat kapalnya. Emang muat ya? Mari kita bahas soal ukuran dan kapasitas Bahtera itu sendiri. Berdasarkan ukuran yang tertulis di Kitab Kejadian, sumber ini menghitung total volume Bahtera itu sekitar 1,52 juta kaki kubik. Angka segitu kan susah ya dibayangin. Tenang, slide berikutnya bakal bikin kita lebih ngeh sama ukurannya. Coba bayangin ini deh. Volume Bahtera itu sama dengan 522 gerbong kereta barang. Dan satu gerbong itu aja bisa muat sekitar 240 domba. Tiba-tiba ukurannya jadi kebayang banget ya. Itu kapal yang super besar. Dan inilah bagian yang paling bikin kaget dari semua perhitungan ini. Semua kandang buat 16.000 hewan itu ternyata cuma makan tempat sekitar 3% dari total volume Bahtera. Kalaupun ditambah ruang buat makanan dan air, ternyata masih ada lebih dari 70% ruang kosong yang tersisa. Banyak banget kan? Oke, tempatnya cukup. Tapi gimana cara ngurusin semuanya sehari-hari? Makanan, minum, dan ya urusan kotoran. Mari kita lihat solusi-solusi yang diajukan oleh sumber ini. Sumber ini ngasih beberapa solusi yang cerdas banget loh. Buat makanan, ya pakai aja makanan kering yang dipadatkan biar hemat tempat. Buat air, tinggal tada hujan aja deh. Nah, untuk masalah kotoran yang paling ribet, bisa diakalin pakai sistem kayak lantai miring atau alas kandang khusus yang bisa meminimalkan kerjaan bersih-bersih tiap hari. Terus ada satu ide tambahan yang menarik nih, hibernasi. Emang sih nggak disebutin secara langsung di teksnya. Tapi coba bayangin,
Kalau Tuhan bikin hewan-hewan itu tidur pules selama perjalanan, wah, semua masalah logistik soal makanan, air, dan kebersihan jadi jauh lebih simpel kan? Nah, dari semua hitung-hitungan teknis tadi, sekarang kita geser sedikit. Pembahasan ini ternyata bukan cuma soal logistik, tapi juga ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang lebih dalam soal sifat kepercayaan itu sendiri. Sumber ini membingkai argumennya dengan kutipan ini. Maksudnya gini, kalau hal-hal yang duniawi yang bisa kita cek dan hitung kayak ukuran kapal atau jumlah hewan, ternyata masuk akal secara logistik, mungkin kita juga perlu kasih kesempatan buat mempertimbangkan hal-hal surgawinya yang nggak bisa kita ukur. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma soal muat atau nggak muat. Pertanyaan yang ditinggalkan buat kita renungkan adalah, kalau sebuah klaim yang bisa diuji ternyata terbukti masuk akal, apa itu seharusnya mengubah cara kita memandang klaim-klaim lainnya yang butuh keyakinan? Nah, itu dia pemikiran yang ingin ditinggalkan oleh sumber ini untuk kita bawa pulang.